Shalom, selamat pagi kepada kita semua yang sedang menonton kebaktian Sekolah Sabat ini secara online di rumah. Saya harap kamu semua yang menonton dan kita semua pada hari ini dalam keadaan yang baik dan sehat sahaja. Pada sabat ini, kita akan membincangkan atau mempelajari lagi satu pelajaran baru Sekolah Sabat kita yang bertajuk Gereja dan Pendidikan. Jadi untuk bacaan ayat hafalan, saya persilakan Bella untuk membacakan ayat hafalan dan seterusnya, memimpin kita dalam doa buka. Ayat hafalan kita pada hari ini terdapat dalam 1 Tesalonika 2 ayat 6 hingga 8 yang berbunyi, "Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain. Sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus, tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu, mengasuh dan merawati anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi." Mari kita semua tunduk kepala dan saya pimpin dalam doa. Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan syurga, terima kasih Bapa atas berkat-Mu sepanjang minggu ini. Dan pada saat ini ya Bapa, kami memohon kiranya berkat melimpah Engkau curahkan kepada kami agar setiap satu persatu kami di sini dapat memahami isi pelajaran yang akan kami bincangkan sebentar lagi. Tolong ya Bapa, berkati kami satu persatu di sini, dan biarlah pelajaran yang akan kami bincangkan sebentar lagi dapat menguatkan lagi iman kami kepadamu. Terima kasih Bapa, ampuni segala dosa kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Amin. Baiklah, pada pagi ini untuk membincangkan ataupun membicarakan pelajaran Sekolah Sabat kita pada pelajaran 9 ini, saya tidak berseorangan. Ada dua teman saya yang akan menjawab beberapa pertanyaan yang kita dapati sepanjang kita mempelajari ataupun mendalami Sekolah Sabat kita pada pagi ini. Saya ditemani oleh Bella dan juga Saudara Alwin yang akan menjawab beberapa pertanyaan yang kita dapati dalam pelajaran Sekolah Sabat kita untuk pelajaran ke-9 ini. Jadi sepanjang kita mempelajari Sekolah Sabat kita ini tentang gereja dan pendidikan, dikatakan sejak daripada dahulu lagi, jemaat mula-mula di dalam Alkitab menyatakan bahwa mereka sangat rindu ataupun sangat suka ketika mereka mempelajari atau mendalami Alkitab semasa mereka berada di gereja. Apa yang mereka rasakan pada waktu mereka berada dalam gereja pada waktu itu adalah mereka rasa satu sukacita ketika mereka mempelajari ataupun mendalami Alkitab. Kalau kita bayangkan dalam zaman kita sekarang, kalau kita pergi gereja, di gereja lah, contohnya waktu hari Sabat, disitulah kita berbincang. Mungkin ada pertanyaan tentang Alkitab yang kita tidak tahu, kita tanyakan itu di gereja. Kita bincangkan itu di gereja. Setiap kali kan kalau kita pergi gereja, ada saja soalan daripada anggota gereja yang dapat kita dengar, dan pada waktu kita mendapat jawabannya, secara tidak langsung kita sudah mendapat suatu pelajaran baru, dan mungkin juga menjawab pertanyaan yang selama ini kita simpan dalam hati kita. Jadi, dikatakan dalam pelajaran Sekolah Sabat kita, gereja ini adalah satu tempat di mana pendidikan yang sejati. Di dalam pelajaran Sekolah Sabat kita ada dikatakan sebagai ataupun istilah pendidikan Kristen sejati. Jadi saya ingin bertanya kepada Saudara Alwin, apakah sebenarnya yang dimaksudkan pendidikan Kristen sejati yang dikatakan di dalam Sekolah Sabat kita pada pelajaran kita minggu ini? Ya, terima kasih Ben. Selamat hari Sabat semua. Pelajaran kitab Sabat ini mendorong kita satu pelajaran yang membangun. Pendidikan Kristen sejati
pendidikan itu satu cara di mana kita diajar. Benda-benda yang kita tidak tahu, kita boleh belajar. Nah, di pelajaran Arihad diberikan satu panduan, pendidikan Kristen sejati. Nah, dan saya melihat di sini pendidikan Kristen sejati adalah berkaitan tentang sikap kita. Kenapa saya katakan sikap? Saya mahu jawab persoalan saya sendiri itu melalui ayat rujukan yang terdapat dalam sekolah sahabat kita, yaitu dalam Lukas 10 ayat 30 hingga 37. Nah, apabila kita lihat ayat Alkitab ini di dalam Lukas 10 ayat 30 hingga 37, kita boleh lihat di sana tajuk besarnya ialah orang Samaria yang murah hati. Saya percaya kita sudah pernah dengar cerita ini, di mana yang menceritakan Yesus memperumpamakan seseorang yang dalam perjalanan dari Yeriko ke Yerusalem, dan di tengah-tengah perjalanannya itu dia telah dirompak. Dan dikatakan ketika dia dirompak itu dia juga dibelasah. Dia juga dibelasah sampai setengah mati. Setengah mati lagi. Dan apa yang berlaku? Orang lalu lalang, Yesus memperhatikan satu orang yang pertama, yaitu seorang imam. Dia lalu tanpa mempedulikan orang itu yang telah dilompak dan separuh mati. Kemudian yang kedua ialah orang Lewi. Dia pun melalui orang itu tanpa merawatnya. Tapi orang yang ketiga yang disebutkan dalam perumpamannya itu adalah orang Samaria. Nah, dan orang Samaria itulah yang merawat orang itu sehingga dia telah dibawa ke penginapan, dan dia telah mengatakan bahwa dia akan merawat orang itu kepada ketua penginapan itu sehingga dia pulih, dia boleh kembali. Nah, kenapa penting untuk saya katakan ini, cerita ini? Sebab saya mau jawab apakah pendidikan Kristen itu melalui perumpamaan yang Yesus berikan. Nah, dikatakan dalam pelajaran kita bahwa mempunyai pengetahuan tentang hukum-hukum ataupun doktrin-doktrin yang ada dalam gereja itu sebenarnya belum cukup untuk kita menjadi seorang Kristen yang sejati. Kita imbas kembali. Orang yang pertama melihat orang itu, seorang imam. Sebagai seorang imam, dia pasti sudah tahu doktrin-doktrin gereja, kan? Dia tahu. Tapi apa yang berlaku dalam peristiwa itu? Apakah sikapnya kepada orang yang celaka itu? Adakah dia membantu? Sedangkan doktrin dia tahu sudah apa yang dia perlu lakukan sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan. Tapi pelajaran kita menegur kita. Pendidikan Kristen sejati bukan hanya tahu doktrin-doktrin kepercayaan yang kita pegang, tetapi yang lebih penting adalah sikap kita ataupun tabiat kita. Adakah kita ini pelaku kepada doktrin yang kita pegang ataupun tidak? Nah, saya percaya jawaban saya itu belum cukup, tapi dia memberikan satu gambaran sangat penting kepada kita untuk menjadi dalam pendidikan Kristen sejati. Sikap tabiat kita amat penting. Tidak cukup hanya dengan menguasai doktrin-doktrin gereja sahaja. Saya rasa itu jawaban untuk. Jadi kalau kita bawa itu ke pendidikan kita waktu kita di sekolah. Pada waktu kita di sekolah sudah tentu pada waktu kita sudah diajarkan teori, pasti ada prakteknya. Betul. Ataupun praktikal dia baru kita dianggap lulus. Jadi kalau macam di university, di sekolah menengah,
pasti ada yang dinamakan sebagai praktek ataupun praktikal supaya menguji apakah benar-benar dia memahami apa yang sudah diajarkan dengan baik. Terima kasih saudara. Jadi pada waktu kita sudah mempelajari firman Tuhan, mempelajari Alkitab, doktrin-doktrin, dan kita juga mempraktekkan dalam kehidupan kita, kita secara tidak langsung ataupun kita dipanggil sebagai pembawa cahaya di tengah kegelapan. Maksudnya kita menjadi cahaya di dalam dunia ini. Jadi pertanyaan yang timbul seterusnya dalam sekolah sahabat kita sebagai pembawa terang ini, bagaimana cara kita hidup ataupun menjadi cahaya ataupun terang? Mungkin saudari Bella boleh menjelaskan. Terima kasih Ben. Selamat hari Sabat buat kita semua. Sebelum saya menjawab persoalan tersebut, setiap seorang kita sudah pastinya pernah mengalami kegelapan dalam hidup kita, bukan? Sudah pasti. Ya, dari kita lihat daripada pengalaman kita sendiri, bagaimana kita menghadapi cabaran kita dalam hidup. Dan kita sendiri memahami kengerian dalam hidup ini apabila mungkin kita berjuang dalam penyakit, ataupun kita berjuang semasa menghadapi kehilangan orang-orang yang kita sayangi. Atau kita melihat ahli keluarga kita menyerah, mungkin juga perpisahan, dan mungkin juga kita berusaha memahami kebanyakan di antara kejahatan yang berlaku dalam masyarakat dan budaya kita. Jadi kita hidup di dalam dunia ini, kita telah dikaburkan oleh dosa, kemerosotan moral, dan juga kegelapan rohani. Tetapi dalam Matius 5 ayat 14 hingga 16 ada menyatakan bahwa kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkan di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatan yang baik dan memuliakan Bapamu di syurga. Oke, baiklah, kembali kepada persoalan tadi, yaitu bagaimana caranya kita hidup sebagai terang ataupun cahaya. Dan jawabannya adalah kita hidup seperti yang Yesus telah ajarkan kepada kita. Dalam panduan sekolah sahabat kita boleh lihat dalam Matius 5 ayat 3 hingga 7. Matius 5 ayat 3 hingga 12, di mana Yesus memanggil kita untuk hidup sebagai cahaya dengan cara antaranya adalah bersikap rendah hati. Yang kedua, menjadi suci hati, bersikap belas kasihan, dan juga menjadi pendamai. Oke, melalui ayat tersebut dalam Matius 5 ayat 3 hingga 12, Tuhan telah mengajar kita cara yang sesungguhnya. Kita dapat menunjukkan orang lain kepada realiti dan juga kebaikan Tuhan. Seterusnya hidup sebagai cahaya. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih saudari Bella. Jadi banyak mungkin di antara umat-umat Kristen sekarang ataupun anggota-anggota gereja kita yang mengatakan bahwa sangat susah ataupun sulit untuk kita menjadi terang di dalam dunia yang sudah sangat berdosa pada zaman ini. Kalau kita pikirkan, kalau kita berada di tempat yang sudah sedia terang, cahaya kita itu tidak akan dilihat oleh orang. Makanya kita dipanggil untuk datang ataupun menjadi terang di tempat yang gelap, supaya kita menjadi titik lihat orang itu. Ya. Karena pada waktu di dalam kegelapan, yang dilihat orang itu adalah cahaya. Terima kasih saudari Bella. Jadi, tadi kita sudah diajarkan, kalau kita sudah mempelajari
Alkitab, firman Tuhan kita praktekkan. Dan bukan saja kita praktekkan, kita jadikan juga itu sebagai tabiat kita dan menjadi terang, menjadi cahaya kepada orang lain. Secara tidak langsung, kita ini pada waktu kita mempelajari firman Tuhan, mau mencari kebenaran, kita ini dipanggil sebagai murid-murid Yesus. Ya, murid-murid Yesus. Pada saat kita dipanggil sebagai murid-murid Yesus, ada banyak tanggung jawab dan cara hidup kita yang harus kita hidupkan supaya kita benar-benar dipanggil sebagai murid-murid Yesus. Jadi, Saudara Alwin, apakah sebenarnya cara hidup kita sebagai murid-murid Yesus sebenarnya ini? Iya. Sudah pastinya sebagai murid-murid Yesus, kita perlu kembali melihat guru kita. Apa yang guru kita sudah ajar, itulah yang kita perlu ikut. Dan sudah pasti dalam Alkitab, malah dalam pelajaran kita, seperti yang sudah dijawab oleh ahli panel sebelum ini, bahwa sikap sebagai pembawa cahaya, bagaimana kita bersikap, orang melihat kita, dan itulah sebenarnya yang menjadi cara kita untuk menghidupkan kehidupan kita sebagai murid Tuhan. Dalam pelajaran kita juga ada satu yang penting yang ingin saya bangkitkan ataupun perbincangkan. Kalau dalam pelajaran hari Selasa, hidup sebagai murid Yesus, ada satu persoalan di sini yang saya rasa baik untuk kita pelajari. Di mana dikatakan bahwa di dalam kehidupan Kristen kita, sebagai misalnya dalam sebuah gereja, akan wujud perkara-perkara yang disebut seperti prasangka. Prasangka dalam sebuah gereja. Oke. Prasangka ini mungkin kita dengar seperti secara negatif. Oke. Negatif. Tapi pelajaran kita katakan perkara itu tidak akan berlaku kalau kita benar-benar hidup dekat dengan Tuhan. Oke, kita hidup dekat dengan Tuhan. Bagaimana? Itulah yang dikatakan tadi. Kita perlu mempunyai cahaya daripada guru kita. Dan apabila kita ada cahaya itu, kita gunakan cahaya itu dengan cara yang betul untuk menjadi murid yang Tuhan harapkan. Sebagai guru, pastinya dia mengharapkan muridnya menguasai semua pelajaran yang diajar oleh guru. Iya, sudah tentu. Dia mau supaya kita semua murid-muridnya ini menguasai apa yang sudah diajar. Dan sudah pasti sebagai orang Kristen, kita seharusnya selalu melihat Yesus sebagai guru kita, dan itulah panduan kita untuk menjadi seorang murid Tuhan. Jadi pada waktu kita menjadi ataupun dipanggil sebagai murid Yesus, kita dipanggil itu, kita dikenal sebagai murid Yesus, ada dikatakan dalam firman Tuhan sendiri. Yesus katakan bagaimana mau mengenali sama ada kita ini adalah pengikut ataupun murid Yesus, itu dapat dilihat daripada buahnya ataupun karakter kita, tabiat kita pada waktu kita menjalani kehidupan kita. Ada satu, mungkin kita murid-murid Yesus, kita mempunyai banyak talenta. Ada juga orang-orang di luar sana yang menganggap talenta ataupun pekerjaan menginjil ataupun menjadi murid Yesus ini hanya dikerjakan oleh para pastor, pendeta-pendeta, LD-LD ataupun yang tahu mengajar dan berbicara ataupun dalam arti kata yang lain berkhotbah. Tapi ada satu istilah pelayanan yang disebutkan sebagai silent preacher. Silent preacher. Kita berkhotbah tetapi kita tidak mengatakan itu melalui kata-kata ataupun mulut kita. Tapi kita khotbahkan itu melalui
perbuatan ataupun karakter kita. Jadi menjadi murid Yesus itu tidak terkecuali. Kita semua yang sudah pernah diajar oleh Yesus melalui firman Tuhan itu sudah dipanggil sebagai murid Yesus. Dan kita juga dipanggil untuk menghidupkannya dalam kehidupan kita. Di dalam pelajaran sekolah sahabat kita juga ada dikatakan kepada kita dapati kalau kita baca dalam pelajaran kita dapati seperti yang dikatakan oleh Albert Einstein, seorang yang kita tahu dia pintar. Dikatakan di sini Bapak Fisik modern. Dia katakan kalau mau berjaya ataupun menjadi seorang yang pintar, jangan pernah berhenti untuk bertanya. Jadi kalau kita terapkan itu dalam pendidikan rohani kita. Kalau kita mau memiliki pengetahuan tentang firman Tuhan yang lebih dalam, dikatakan di sini jangan pernah berhenti bertanya. Tapi kita lihat dalam firman Tuhan, kalau kita ada sesuatu pertanyaan tentang Tuhan ataupun tentang Allah Bapa kita, tanyakan kepada firman Tuhan. Tanyakan kepada Alkitab. Jadi kita lihat di sini Alkitab itu memainkan peranan yang sangat besar dalam menjawab persoalan-persoalan ataupun pertanyaan-pertanyaan besar yang kita miliki. Jadi sebesar apakah ataupun kenapa Alkitab ini memainkan peranan yang sangat besar dalam menjawab persoalan ataupun pertanyaan yang besar dalam kehidupan kita, Saudari Bella? Oke, terima kasih Ben. Saya bersetuju dengan pernyataan tadi, di mana Tuhan memang menciptakan kita dengan rasa ingin tahu yang semula jadi, dan keinginan yang tidak puas untuk belajar dengan lebih banyak. Jadi Alkitab juga penuh dengan kisah tentang orang-orang yang ingin tahu seperti kita, di mana sama ada lelaki ataupun wanita, mereka masing-masing mempunyai pertanyaan, harapan dan juga kegembiraan. Dan di mana orang-orang ini mereka juga mencari kebenaran dan jawaban bagi persoalan yang sukar dalam hidup mereka melalui cara mereka tersendiri. Jadi Tuhan telah meletakkan di dalam hati dan akal manusia tentang kesadaran tentang masa lalu dan juga masa depan. Jadi sebagai manusia kita dapat memikirkan apa yang disebut tentang persoalan besar mengenai kehidupan dan kewujudan kita secara umum. Dan sudah tentunya kitab suci ini memainkan peranan penting. Persoalan seperti siapakah kita, kenapa kita berada di sini, bagaimana kita harus hidup, apakah yang berlaku selepas kita mati, dan persoalan-persoalan tersebut telah ditanyakan oleh pencari kebenaran sejak awal sejarah tercatat lagi. Dan dalam sekolah sahabat kita juga ada menyatakan tidak ada sumber maklumat yang lebih baik untuk menjawab persoalan-soalan ini daripada Dia yang merupakan kebenaran mutlak. Oke, kita lihat dalam Yohanes 14 ayat 6 ada menyatakan bahwa kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jadi pendidikan Kristen ini dia bertujuan untuk memimpin orang ke arah kebenaran dan juga mencari jawaban dalam Alkitab, yaitu buku yang mengandungi kebenaran tentang Yesus. Dan kitab suci ini dia mempunyai keistimewaan dan tanggung jawab untuk mengarahkan para pencari kepada jawaban itu sekarang. Terima kasih. Terima kasih Saudari Bella. Jadi kita boleh katakan kalau kita balik lagi, kalau kita berada di sekolah ataupun kita berada di college, mungkin di university, kita semua pasti ada buku teks, buku rujukan kita untuk suatu subjek yang tertentu. Saya selalu ingat, ya kalau kami pelajar teologi, buku teks kami itu sudah tentu Alkitab. Saya pernah sering bertanya soalan yang sama kepada dosen ataupun pensyarah saya,
Dan saya katakan kepada dia, ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang timbul dalam benak pikiran saya pada waktu saya membaca firman Tuhan ini. Dan saya katakan, susah untuk saya mencari jawabannya. Lalu apa yang dijawab ataupun dikatakan oleh pensyarah saya, dia katakan, Ben, pada waktu kita mempelajari dan kita membaca Alkitab, kita dapati ada pertanyaan-pertanyaan yang kita ingin tahu jawabannya, dan pertanyaan itu kita dapatkan daripada Alkitab. Dia katakan begini, biarkan Alkitab menjawab pertanyaannya sendiri. Maksudnya pertanyaan yang kita dapat daripada Alkitab itu sendiri yang menjawabnya. Dan sesungguhnya apa yang dikatakan oleh Bella tadi, tidak ada lagi rujukan lain yang tempat kita merujuk atau mencari jawaban. Sudah tentu firman ini yang menjadi rujukan kita untuk kita cari jawaban persoalan-persoalan yang timbul dalam benak pikiran kita pada saat kita mempelajari ataupun mendalami Alkitab. Kita sudah hampir di penghujung daripada pelajaran sekolah sahabat kita, tetapi saya ingin membawa kita semua, teman-teman dan saudara-saudari yang menonton di rumah, pada waktu kita sudah menerima pendidikan kita, Tuhan sebagai guru dan kita sebagai muridnya, kita sudah mempelajari teorinya, dan seterusnya kita sudah praktekkan itu dalam kehidupan kita. Ada dikatakan di dalam pelajaran sekolah sahabat kita ini tentang berkongsi kehidupan kita. Berkongsi kehidupan kita. Kalau kita lihat kembali sejarah mulanya tumbuh gereja itu, mereka memulaikan peribadatan mereka daripada pertemuan-pertemuan kecil. Mungkin di rumah, mereka worship bersama, mempelajari Alkitab bersama, dan mereka lakukan itu selalu, dan hari demi hari, bilangan ataupun jumlah mereka semakin bertambah. Mari kita lihat di dalam satu ayat Alkitab, di dalam Matius 18 ayat 20. Dikatakan di situ, sebab di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Di dalam sekolah sahabat kita katakan, visi perjanjian baru adalah bagaimana gereja dan masyarakat membentuk di tengah mereka. Jadi, kita yang sudah menjadi murid Yesus ini dipanggil untuk mencari lagi murid baru Yesus. Artinya, kita sebagai murid lama, ya, murid lama daripada Yesus yang sudah tahu akan kebenaran, sudah tahu akan firman Tuhan ini, Tuhan memanggil kita untuk memanggil lagi orang yang belum mengenal Yesus, yang belum mempelajari tentang firman Tuhan, untuk bergabung dan menjadi murid Yesus yang baru. Jadi tujuan daripada pendidikan ini bukan sahaja tertumpu kepada pertumbuhan rohani kita, pertumbuhan iman kita kepada Yesus, tetapi pendidikan Kristen yang sejati ataupun pendidikan kita itu juga bertujuan untuk pertumbuhan dari segi muridnya ataupun pertambahan daripada anggotanya. Jadi salah satu cara yang ampuh ataupun cara yang paling berkesan dikatakan dalam sekolah sahabat kita ini adalah kita memulai itu daripada peribadatan kecil di rumah. Sebagai contoh, kita mengajak orang datang ke rumah kita, bahwa mereka makan bersama ataupun saling beramah mesra dengan mereka, dan secara perlahan kita membawa mereka dan mengajar mereka tentang firman Tuhan. Karena pernah saya saya bercerita dengan seorang yang bukan Advent, yaitu teman sekelas saya yang sekarang sedang mengambil jurusan teologi, seangkatan dengan saya, dan saya tanyakan kepada dia, macam mana ataupun bagaimana kamu boleh masuk ataupun menerima Yesus sebagai juru selamat kamu di dalam gereja Advent. Dia katakan begini, saya sangat senang ataupun suka dengan cara pelayanan yang dimulaikan dengan kelompok kecil. Jadi dia katakan, dari kelompok kecil ini, itu menjadi suatu sekolah kecil bagi saya untuk mendapatkan kebenaran. Tempat di mana saya mempelajari Yesus itu sendiri katanya. Jadi,
saya bertanya dengan dia, pernahkah pendeta ataupun pastor SDA melawat kamu dan mengajar kamu Alkitab? Dia katakan, pernah, tapi saya rasa lebih berkesan saya diinjil oleh anggota gereja biasa berbanding diinjil ataupun diajarkan oleh seorang pendeta. Saya katakan, kenapa kamu rasa seperti itu? Dan dijawab begini, karena yang membawa saya, yang mengajar saya di kelompok kecil itu adalah teman-teman saya ataupun kawan-kawan saya. Saya sudah biasa dengan dorang. Jadi saya sudah boleh terima bagaimana cara dorang mengajar saya, dan saya rasa sangat gembira pada waktu saya mengikuti kelompok kecil mereka. Dalam sekolah sahabat kita katakan, inilah cara ataupun bagaimana kita mau berkongsi dan kita bersosial di dalam masyarakat kita, dan secara tidak langsung kita membawa mereka juga kepada kebenaran ini. Dan saya yakin dan pasti ada banyak orang di luar sana yang sedang mencari kebenaran. Jadi sebagai kesimpulan bagi sekolah sahabat kita untuk sahabat ini, pendidikan gereja dan pendidikan itu tidak boleh dipisahkan. Kita sebagai umat Tuhan yang sudah sedia menjadi anggota gereja, memerlukan gereja ini sebagai tempat kita mendalami ataupun mempelajari lebih dalam tentang Yesus, tentang firman Tuhan ini. Jadi, pada waktu kita sudah cukup dari segi teorinya, kita praktekkan itu dalam kehidupan kita, secara tidak langsung kita ini adalah cahaya-cahaya yang bersinar ataupun menjadi terang di tengah kegelapan, dan kita juga dipanggil sebagai murid-murid Yesus karena kita sudah praktekkan itu, dan itu menjadi karakter dalam kehidupan kita. Karena dalam Alkitab katakan bagaimana kita dikenal pasti sebagai murid Yesus, kita dikenal pasti melalui buah kita, maksudnya karakter kita. Dan pada waktu kita sudah cukup, sudah praktekkan dalam kehidupan kita kongsikan kebenaran ataupun kehidupan kita kepada orang yang belum mengenal Yesus. Dan salah satu metode ataupun cara yang disarankan oleh sekolah sahabat kita pada sahabat ini adalah melalui kelompok kecil. Jadi sangat menarik pelajaran sekolah sahabat kita untuk sahabat ini kita mempelajari bagaimana kita dalam gereja menjalankan pendidikan Kristen yang sejati ini, bukan saja untuk kita untuk pertumbuhan rohani kita, tetapi juga untuk pertumbuhan dari segi murid-murid Yesus yang baharu. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada kedua teman saya yang sudah sudi untuk menemani saya untuk membincangkan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam sekolah sahabat kita ini. Terima kasih Saudari Bella, terima kasih Saudara Alwin. Jadi kita akan menutup perbincangan kita. Saya persilakan Saudara Alwin untuk memimpin kita dalam doa tutup. Mari kita berdoa. Ya Tuhan kami yang bertata di surga, terpuji nama Tuhan. Terima kasih atas pimpinan Tuhan dalam kesempatan ini, sehingga kami sudah mempelajari isi daripada pelajaran sekolah sahabat pada sahabat ini. Kiranya dalam pembelajaran kami, apa yang kami sudah pelajari, kiranya itu menjadi satu berkat dan ilmu yang kami dapat gunakan dalam kehidupan kami seharian. Kiranya dalam pelajaran ini juga ya Tuhan, dapat membantu kami untuk sentiasa bersatu di dalam sebuah gereja yang sentiasa mampu menghasilkan murid-murid yang bersinar, yang dapat melayani dalam pekerjaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Engkau melihat dan mendengarkan keperluan kami, dan sentiasa beserta dengan kami. Semua ini kami minta dan silakan dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada anggota gereja yang sudah menonton, para penonton yang sudah menonton perbincangan sekolah sahabat kita pada sahabat ini. Kiranya apapun pelajaran yang kita sudah pelajari, pelajaran baharu yang kita sudah pelajari melalui sekolah sahabat kita ini, kita praktekkan, pastikan kita praktekkan itu dalam kehidupan kita. Dan seterusnya, kita kongsikan berkat pelajaran baru yang kita sudah belajar ini kepada mereka yang belum mengenal Tuhan. Saya ucapkan selamat hari Sabat kepada kita semua. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.